Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-31 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kepadamu aku percaya ya Tuhan, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Renungan hari ini berjudul Waktu Tuhan, ditulis oleh Leslie Koh. Sahabat ODB, Mac telah menanti-nantikan rencana liburannya ke luar negeri. Akan tetapi, seperti kebiasaannya, ia mendoakannya terlebih dahulu. "Itu kan cuma liburan, mengapa kamu perlu bertanya kepada Tuhan?" tanya seorang teman. Namun Mac percaya bahwa ia perlu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Kali ini ia merasa Allah mendorongnya untuk membatalkan liburannya. Mac pun taat, dan kemudian epidemi merebak di negara itu pada saat ia seharusnya berada di sana. "Saya merasa Allah melindungi saya," ujarnya. Nuh juga mengandalkan perlindungan Allah saat ia dan keluarganya menunggu di dalam bahtera selama hampir 2 bulan setelah banjir surut. Setelah terkurung selama lebih dari 10 bulan, tentulah ia tidak sabar lagi untuk segera keluar. Lagi pula air sudah surut sama sekali dan permukaan tanah sudah kering. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Namun Nuh tidak hanya mengandalkan apa yang dilihatnya, sebaliknya ia baru meninggalkan bahtera ketika Allah menyuruhnya. Ia percaya bahwa Allah tentu mempunyai alasan kuat untuk membuatnya menunggu selama itu. Bisa jadi kondisi daratan memang belum sepenuhnya aman. Sahabat ODB, ketika berdoa tentang keputusan yang perlu kita ambil dalam hidup ini, kita perlu menggunakan kemampuan yang dianugerahkan Allah dan menantikan pimpinannya. Kita juga dapat mempercayai waktunya dengan menyadari bahwa Allah, pencipta kita yang bijaksana,
mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Kita mengamini pernyataan Sang Pemazmur, "Kepadamu aku percaya ya Tuhan, masa hidupku ada dalam tangan-Mu." Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Sahabat ODW, menurut Anda apa yang Allah sedang katakan kepada Anda tentang keputusan yang perlu Anda ambil? Lalu bagaimana Anda dapat mempercayainya dan menantikan petunjuknya? Mari kita berdoa. Bapa, berilah aku hikmat dan petunjuk-Mu agar aku melangkah sesuai dengan kehendak dan jalan-Mu, karena aku mempercayai rencana-Mu atas hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.